Tuhan, hari ini sungguh aku ingin marah padamu Tuhan, karena Kau memberikan aku cobaan yang menurutku begitu keterlaluan. Tapi, untung aku sadar Tuhan, bahwa aku ini tak tahu apa-apa. Karena aku yakin, Kau tahu apa yang terbaik bagiku. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku, dan bukan kehendak-Ku. Aku gak mau menyusahkan teman-teman aku, dan orang-orang di sekeliling aku. Tapi aku tahu, semua ini harus aku hadapi. Dan aku percaya, hanya dengan kuasa-Mu lah, aku bisa menjalani semua ini dengan hati yang terbuka. Kalaupun kesehatan dan kesembuhan tak boleh menjadi milikku, jangan biarkan hidupku yang singkat ini berlalu dengan sia-sia Tuhan. Izinkan aku menjadi berarti bagi orang lain, bagi dunia ini. Biarlah aku menjadi pelitamu bagi mereka-mereka yang berada dalam kegelapan. Tuhan, hari ini aku belajar sesuatu yang baru. Aku telah merasakan pedihnya disakiti. Aku telah merasakan sakitnya terjatuh. Tapi sekarang aku tahu Tuhan, dalam Engkau, sekalipun aku terjatuh, aku takkan pernah sampai tergeletak. Karena Kau ada untuk memberikan aku kekuatan yang kekal. Tuhan, hari ini aku ingin membuat janji denganmu. Aku berjanji, seberapa seringnya pun aku terjatuh, aku akan tetap berdiri lagi. Aku akan terus berdiri dan berdiri lagi dengan dagu yang terangkat, dengan semangat yang tak mungkin padam. Mungkin penyakit ini boleh melumatkan seluruh tubuhku, Tuhan, tapi tidak jiwaku, karena aku tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Aku tidak akan pernah menyerah. Dengan darah yang mahal. Sedikit tentang Naila dari mereka yang terdekat. Tak ada yang mampu membayangkan hancurnya hati saya saat mengetahui Naila sakit. Penyakit ataksia tidak bisa disembuhkan dan belum ada obatnya. Saya menangis dan saya putus asa. Lalu saya berubah menjadi sangat protektif. Dan saya ingin melindungi Naila putri saya sebisa mungkin, serapat mungkin. Sampai akhirnya saya menyadari, saya sama sekali tak perlu melindungi dia. Karena justru Naila memiliki hati dan semangat yang jauh melampaui yang saya mampu miliki. Untuk menghadapi segalanya. Naila, anak saya, begitu kuat. Justru dia mengajari saya untuk tetap mampu menghadapi segalanya dengan tetap tersenyum dan berharap. Naila membuat saya merasa sangat beruntung karena saya berkesempatan menjadi ayahnya. Yang penting, Bapak tetap Bapak Naila, yang paling Naila sayang. Dan keberuntungan itu tak akan saya tukarkan dengan apapun. Karena tak ada orang yang mampu mengajari saya tentang bagaimana cara hidup dalam rasa syukur sebaik yang mampu Naila lakukan. Saya mengerti perasaan Bapak. Jangan pernah bilang Bapak mengerti perasaan saya, karena Bapak tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Naila bukan cuma pasien yang biasa buat saya. Dia juga bukan cuma pasien yang luar biasa. Naila adalah inspirasi buat saya. Semangatnya yang luar biasa membuat saya akan merasa sangat malu kalau sampai saya menyerah menghadapi penyakitnya. Moses, sahabat dan pecinta Naila. Moses, sahabat dan pecinta Naila. Naila membawa perubahan yang begitu besar dalam hidup saya.
Dia bukan cuma mengajari saya akan arti cinta, dia menunjukkan pada saya betapa hidup manusia ini begitu berharga. Dulu, saya yang begitu membenci keegoisan manusia yang selalu ingin hidup lebih lama lagi, menjadi begitu peduli pada kehidupan manusia. Tapi kini, saya sadar bahwa tiap detik sangatlah berharga bagi manusia, yang kita tak boleh melewatkannya dengan sia-sia. Untuk Naila lah, saya akhirnya mendapatkan keinginan yang selama ini saya benci. Keinginan yang selama ini saya anggap sebagai paksaan dari orang tua saya. Saya ingin jadi dokter, karena saya ingin punya kesempatan untuk menolong dan menyembuhkan Naila-Naila manapun yang ada di dunia ini. Aku nggak setuju. Pak. Kasihlah, Pak. Kesian Naila, Pak. Ini kesempatan Naila terakhir untuk bertemu dengan Moses, Pak. Untuk apa Naila ketemu Moses lagi? Mereka sudah putus. Gak ada untungnya buat Naila melihat Moses pergi. Itu cuma akan membuat hati Naila tambah sakit. Aku gak mau melihat Naila sakit. Tapi kan terakhir kali, Pak. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau hati Naila sakit atau tidak, apa boleh Pak? Biar Naila yang memilih sendiri, biar Naila yang menentukannya. Nah, itu Moses. Oke? Sudah siap untuk berangkat? Nanti terlambat loh. Moses. Ngapain kalian kemari? Menghalang-halangi Moses pergi? Dokter, saya janji Moses akan tetap pergi tepat pada waktunya. Tapi dok, bolehkah saya minta sedikit waktu? Sebentar aja. Oke, tapi jangan terlalu lama ya. Makasih. Nay, Moses, maaf kalau aku masih mengganggu kamu lagi. Tapi aku janji ini yang terakhir. Karena kalau nanti pas kamu pulang ke Jakarta, aku mungkin udah gak ada. Ini kado Natal buat kamu. Ya, isinya cuma dasi. Sebenarnya aku ingin sekali memberikan kado yang sangat spesial buat kamu. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus kasih apa. Dan aku harap kamu mau menyimpan dasi itu. Dan kelak setelah kamu nantinya jadi dokter yang sukses, kamu bisa pakai dasi itu. Ses, walaupun nantinya aku udah gak ada lagi, kalau kamu pakai dasi itu, kamu akan terus ingat sama aku. aku boleh pakai sekarang? Biar aku yang pakein. Nay, Ibu bantu saya. Gak usah, Bu. Biar aku sendiri.
Ya ampun, Pak. Padahal kondisinya seperti itu. Tapi dia tidak pernah menyerah. Bagus, Es. Dasinya cocok. Dasinya cocok buat kamu. Makasih, Nay. Cukup. Semakin lama kamu memeluk aku, semakin susah aku memeluk aku. Sekarang kamu boleh pergi. Pergilah. Aku udah ikhlas. Pa, aku udah siap untuk pergi. Apa yang mampu dia lakukan dengan waktunya yang begitu terbatas itu? Berada di samping Naila tidak akan pernah bisa menjadi kerugian bagi siapapun juga. Berada di samping Naila adalah sebuah anugerah dan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sekolah ke Jerman bisa menunggu. Tapi gadis ini tidak punya banyak waktu lagi. Dr. Fritz benar. Mengenal Naila adalah suatu anugerah. Suatu keberuntungan. Alangkah bodohnya papa ini tidak merestui kalian berdua. Maafkan papa. Naila. Hari Natal ini, kamu harus sudah jadi istri aku.
ini nolak, aku akan paksa. Keluarga siapa nih? Cantik ya? Cantik. Cantik sekali, Bu. Sebentar, coba ini dulu. Coba lihat, oke? Makanya sih bagus. Iya, dong. Ini lihat, celana dengan ini kan serasi gitu. Oh, magic. Nah, namanya biato. Tinggal nanti pakai bunga kali ya. Kan? Iya sabar kan. Tuh, panggil Ibu sama Naila ya. Aku juga mau ikut. Kak, ayo cepet. Sebentar dong sayang. Kakak kamu juga udah siap, cantik ya. Ayo sayang yuk. Yuk. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini, hari Natal yang sangat istimewa. Karena Tuhan telah memberi kesempatan buat kita untuk menyaksikan sepasang kekasih yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang akan menjadi satu dalam ikatan yang kudus. Moses Putra. Apakah engkau bersedia menerima Naila Arini untuk menjadi istrimu dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit? Apa jawab? Ya, aku terima dengan segenap hati. Naila Arini, apakah kamu bersedia menerima Moses Putra sebagai suamimu yang menjagamu, mengasihi kamu dalam senang maupun susah, dalam sakit maupun sehat? Iya. Saya terima dengan segenap hati. Moses Putra, berikan ini cincin untuk Naila Arini. Istriku Naila Arini, kupasang cincin ini di jari manismu sebagai tanda cintaku. Ku janji di depan Tuhan dan jemaatnya bahwa aku akan jadi suami yang setia, yang akan menerimamu dalam segala keadaan, dan akan menjagamu dan mengasihimu sampai maut memisah kita.
Ella berikannya pada Moses. Suamiku, Moses Putra, aku pasangkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda kalau aku mencintaimu, dan aku berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya kalau aku Naila. Dokter. Aku ingin meneruskan Angie. Aku berjanji di hadapan Tuhan akan menjadi istri yang setia dan mau menerima dalam segala keadaan, yang akan menjaga dan mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Mulai hari ini, kalian berdua telah resmi menjadi suami istri dalam persekutuan Roh Kudus. Moses, silakan berikan cium kasih sayang pada istrimu Naila ini. Iya sayang. Terima kasih banyak. Selalu jagain Naila. Sayang, kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Ses, bawa aku keluar. Tapi nah. Hah? Di sini. Oke, di sini. Ya, di sini, Ses. Di sini sangat indah. Nay, jangan tidur, Nay. Nay, buka mata kamu, Nay. Nay, please, Nay. Nay, jangan tidur di sini, Nay. Oh, Tuhan, no, Tuhan. Tuhan, bangunin dia, Tuhan. Tuhan, sembuhin dia, Tuhan. Please, Tuhan, jangan ambil dia, Tuhan. Nay, jangan tidur, Tuhan. Buka mata kamu, Nay.
Jangan, Ses. Jangan. Kamu gak boleh seperti itu. Apa kamu gak tahu apa baiknya Tuhan? Dan apa kamu masih berpikir masih pantaskah kita untuk meminta? Sudah cukup, Ses. Sudah cukup. Sudah sangat cukup. Tapi Ses, di sini dingin. Dingin, bukan? Peluk aku. Terus ceritain masa depan kita setelah menikah. Setelah menikah, aku akan melanjutin kuliah ke Jerman. Dan aku akan bawa kamu, Nay. Lalu aku akan nemuin obat untuk nyembuhin kamu, Nay. Dan kamu sembuh. Kalau sembuh, kita bahagia. Kita akan ada keluarga yang sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Kita punya anak. Iya, kita akan punya anak. 2 orang. Yang perempuan cantik kayak kamu. Tegar, pinter, dan penuh semangat. Tapi dia pendiam dan tertutup kayak aku. Yang laki-laki mirip aku, tapi dia suka sekali main basket seperti kamu. Dia bisa lompat yang tinggi sekali. Dan hampir semua tembakannya nggak ada yang meleset. Tapi yang laki-laki. Dia laki-laki namanya siapa? Naila! Anak kita namanya siapa, Nay? Naila! Yang anak laki-laki. Namanya siapa? Anak kita namanya siapa, Nay? Jawab dulu, Nay. Anak kita namanya siapa? Nay! Anak kita namanya siapa? Moses, Kamu sudah pulang? Untuk Natal, mah. Sama untuk mengenang Naila. Di situ saya balik lagi ke Jerman. Moses, apa kamu bilang prestasi kamu di Jerman sangat luar biasa sekali? Kamu bersemangat sekali ya jadi dokter. Ya, semuanya untuk Naila. Gio lulus sama Jonah di mana? Mereka sudah duluan. Mungkin sekarang sudah nyampe ke kuburan Naila. Jadi itu orang tua dan suami Naila. Kami ini adalah penggemar buku catatan harian Naila, di mana buku itu buku yang luar biasa. Orang baca yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan kekuatan yang baru, dan memberikan kami inspirasi bahwa masalah dalam hidup kita itu jangan kita lari dari masalah itu, tapi kita harus menghadapi masalah itu dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Luar biasa. Benar, Pak. Waktu saya divonis mati karena penyakit saya merasa hidup saya sudah nggak ada artinya. Tapi begitu saya membaca catatan buku harian Naila, saya punya semangat hidup lagi. Kami menyadari, walaupun waktu yang singkat, kita harus bisa mensyukuri. Karena waktu sangatlah berharga. Dan kita harus bisa melaksanakan apa yang masih bisa kita laksanakan selama masih ada kesempatan. Dan kita sangat bersyukur mengenal Naila. Mengapa kau memberikan aku waktu yang begitu terbatas? Dan mengapa kau membiarkan aku tahu bahwa hari terakhirku akan segera tiba? Mungkin akalku terlalu terbatas untuk bisa menyelami hatimu, Bapa. Tapi kupikir, mungkinkah kau memberikan waktu yang begitu terbatas karena kau begitu menyayangiku?